5 kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan YouTuber pemula. Nah, kamu udah capek-capek bikin video Shorts. Begitu upload, view-nya stuck di 200 atau puluhan atau bahkan ada views. Gimana ceritanya, Pak? Kok bisa begitu? Nah, banyak banget tuh yang curhat sama curcol, tanya gue di kolom komentar. Padahal setelah gue riset ternyata cuma ada 5 kesalahan terbesar yang paling sering dilakukan YouTuber pemula yang bisa bikin YouTube Shorts kamu nggak dapat views. Hari ini kamu akan langsung belajar konten bareng dengan saya, Michael Sugiarto. Yuk, langsung kita simak. Oke guys, YouTube Shorts itu gampang-gampang susah ya kan. Memang bikinnya kelihatannya pendek gitu ya. Tapi ternyata tidak sesimpel yang kita pikir guys ya. Karena kalau kamu nggak ngerti formulanya, ini YouTube Shorts tuh beda dengan YouTube Long. Kok video saya begitu ngupload nggak ada yang nonton, Pak? Nah, itu dia ya kan. Padahal YouTube itu udah royal banget istilahnya bagi-bagiin views. Tapi kalau misalnya video kita tuh sampai nggak ada yang nonton, berarti pasti ada kesalahan. Bener nggak? Nah, kita akan lihat apa aja kesalahan kita. Nah, hari ini gue akan fitur beberapa channel teman-teman yang sering komentar di video-video gue sebelumnya ya. Jadi simak aja, siapa tahu itu video kamu. Yuk, gara-gara lihat banyak yang komen, bantuin saya dong Pak. Saya jadi mikir gimana bantuinnya ya. Nah, akhirnya saya kepikiran nih, ini idenya ya guys ya. Dan syaratnya mudah banget, saya akan bantuin kamu untuk promosiin channel kamu di video ini. Syaratnya mudah. Pertama, join dulu WA Group Teknobi di sini. Dan kemudian subscribe dan like video-video saya yang ada di sini ya, di Michael Sugiarto ya. Dan kemudian komen tentang topik video hari ini, dan komennya yang paling menarik akan saya pin di video ini. Seperti ini nih. Nanti pin komennya bisa saya ganti-ganti loh. Kalau misalnya ada komen yang lebih bagus dan menarik, saya akan ganti pin komennya. Jadi pastikan kalian komen sesuatu yang menarik dan relevan tentang video kali ini ya. Dan buat teman-teman lainnya, silakan cek channel teman kalian yang di pin komen ya. Nah, keuntungan buat kalian yang komentarnya saya pin, ya kan, tim saya akan cek channelnya kalian. Nah, kalau channel kamu tuh rajin upload dan punya kualitas konten yang bagus, akan kita posting video kamu di WA grupnya Teknomi. Jadi lumayan kan, bisa dapat views tambahan dan mungkin juga subscribers tambahan loh. Nanti di WA Group kita akan post 2-3 video aja ya per minggu. So, pastikan kalian subscribe dulu, like, dan aktif komen di video-video saya ya. Dan pantengin terus WA Grupnya. Semoga kamu beruntung. Yuk! Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula yang pertama adalah ini guys. Awalan YouTube Shorts-nya itu tidak membuat orang kepo, ya kan? Jadi tidak ada yang menarik sama sekali di awal. Nah ini guys, ini penting banget ya. Pada saat awal video kamu, tahu kan video Shorts itu kan pendek banget ya. Ada yang cuma 20 detik, 30 detik, ada yang paling lama tuh 1 menit ya kan. Tapi saran gue jangan sampai penuh sepanjang 1 menit ya. Beberapa detik, misalnya 35 detik, 40 detik itu ideal banget. Masalahnya ya kan, banyak orang ketika bikin video itu di depannya itu slow banget, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas yang menarik. Jadi nggak bikin orang kepo sama sekali. Dan itu yang membuat orang nggak bakal nonton sampai habis. Atau dia akan langsung skip, karena nggak ada yang menarik. Ini gue kasih salah satu contoh ya. Dan ini adalah dari Pradinata 004 ya. Gue kasih lihat videonya nih. Oke, ini adalah video dari Pradinata 004, salah satu subscribers kita. Thank you sudah subscribe di channelnya Michael Sugiarto ya. Nah, saya mau review sedikit ya teman-teman ya. Ini baru ada 3 video, nggak banyak. Video yang pertama, Teraseri Cisalada ini 2.300 views. Bagus Pak. Kemudian ada Curug Balong Endah dan Warung Jurang Bojong ya kan. Nah, kenapa yang terakhir ini cuma 5 views ya kan, padahal sebelumnya ada 2.300. Nah, kalau menurut gua sih karena di depannya itu nggak jelas ya, maksudnya orang nggak tahu apa. Dan by the way ini lagunya gua matiin ya untuk menghindari copyright. Jadi modelnya cuma kayak gini doang. Dia pakai lagu yang cukup populer ya kan. Tapi intinya cuma kayak gini gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya, ini mau ngomongin apa gitu ya. Nah, ini kan judulnya Warung Jurang ya. Saran gua mestinya dikasih lihat jurangnya gitu kan ya, dikasih lihat jurangnya dan kemudian ada warung di situ, ada warungnya di situ ya, warung jurang misalnya seperti itu, ada suara atau kamu ngomong sedikit gitu ya, itu akan lebih menarik menurut gua. Dan kalau kayak begini ya kan, istilahnya yang ngelihat juga SEO-nya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, coba kamu bandingkan dengan video yang satu ini. Yang ini bisa bikin orang kepo di awal-awalnya. Oke, ini adalah video dari Ada Kenyang ya kan. Dan di sini kalau kita lihat video ini yang nge-like aja 452.000 like. Oke, ini yang nonton jutaan guys ya. Oke, gue kasih lihat di sini. Kan di toko ramen kejujuran yang nggak ada pelayannya sama sekali. Nah, jadi di depan tuh udah statement ya guys ya. Dia lagi makan ramen ya kan. Ramen itu sesuatu yang populer. Dan kemudian makan di restoran kejujuran yang tokonya itu nggak ada staffnya sama sekali. Nah itu udah langsung bikin orang kepo ya kan. Wih, toko kejujuran di mana gitu ya, nggak ada staffnya, kok bisa ya? Jadi orang pengen nonton, bisa paham ya? Jadi kalau untuk bikin orang penasaran itu kamu either pakai visual yang wow banget, yang bikin orang kepo, misalnya kayak tadi ya, warung di tengah jurang misalnya, atau di atas jurang, di pucuk jurang, bisa aja kayak gitu ya. Atau kamu bikin suatu statement atau suatu pernyataan atau pertanyaan yang bikin orang kepo dan pengen denger. Contohnya seperti ini ya kan. Tes kejujuran, toko ramen buka 24 jam pada saat nggak ada staffnya sama sekali. Gimana?
Kamu mau coba juga? Coba langsung ya. Nanti kalau udah coba, tolong komen below. Oke, kita langsung lanjut ke kesalahan berikutnya. Yuk. Oke, kesalahan terbesar YouTube Shorts yang paling sering dilakukan pemula berikutnya adalah judulnya. Yes, judul. Di YouTube Shorts itu ada judulnya guys ya. Judulnya itu tidak membuat orang kepo. Kalau yang sebelumnya itu awalannya nggak bikin orang kepo. Next adalah judulnya. Loh, kok Pak judulnya Pak? Yes, karena boleh percaya boleh nggak, pada saat kita ngelihat YouTube Shorts ya, itu kan sebelum kita nonton apapun, kelihatan tuh judulnya, kebaca, bener kan? Dan judulnya itu memberikan memberikan sepenggal harapan, ekspektasi, kira-kira videonya seperti apa. Kalau misalnya judulnya kamu itu tidak menarik, itu bikin orang nggak pengen nonton. Nah, gue kasih lihat contohnya di sini ya. Nah, gue kasih salah satu contohnya ya. Contohnya ini adalah salah satu subscribers kita namanya Brian Aquatic. Halo Brian, apa kabar? Nah, ini contohnya kalau kita lihat ya, Brian ini lumayan sebenarnya udah 18.000 subscribers ya kan. Yang paling populernya coba kita lihat. Ini ada 3,7 juta subscribers. Maintenance Nature Aquascape. Cara menanam Monte Carlo dan lain sebagainya ya kan. Tapi yang terakhir guys ya. Ini turun banget guys ya. Cuma 2.000, 2.500, 1.700, 277. Nah coba kita lihat di sini ya. 277 views. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Jadi judulnya kalau kita lihat di sini, Simple Paludarium 20 cm itu menurut gua sama sekali nggak menarik ya. Kenapa? Karena paludarium itu apa ya? Mungkin kalau muncul di beranda gua nggak tahu ini apaan ya, dan gua mungkin sedikit tertarik dengan itu, tapi gua nggak ngerti paludarium, mungkin akan gua skip ya kan. Jadi saran gue ya, title-nya diganti ya kan, mungkin dibikin sebuah pertanyaan ya kan. Kamu tahu paludarium itu apa? Misalnya contoh seperti itu ya, bikin orang kepo sedikit ya. Nah ini ada salah satu contoh dari video channel lain yang ini luar biasa sih menurut gue ya. Ini namanya Kokiko, Bang Tiko. 2,6 juta subscribers guys ya. Video yang paling populernya ini guys ya, 28 juta. Nih ya, gue kasih lihat cara dia bikin judul, pinter banget ya. Dapatnya adik buaya, panah ikan malam-malam. Nah, itu guys ya. Bikin orang penasaran ya kan, terus kelihatan tuh kayak adiknya buaya tuh kayak apa. Oke guys, kalau kita lihat videonya di sini ya, dapetnya adik buaya panah ikan malam-malam. Nah, buat orang yang hobi kayak gini ya, ini pasti penasaran ya kan, kayak apa gitu ya. Ini seperti apa ular? Aku menemukan sesuatu, ini seperti ekor ular. Jadi depannya tuh udah langsung kayak gitu. Terus ditarik-tarik kayak gitu guys. Tuh, wah bikin orang tambah kepo, bener gak tuh? Nah, dilihat-lihat kayak gitu ya. Wow, apa itu? Oh dia manah ikan guys, malam-malam, luar biasa orang ini. Nah kayak gini-gini nih, ini rame guys ya. Orang penasaran, pengen tahu. Karena kenapa? Buayanya juga nggak dikasih lihat langsung, ya kan? Tapi orang pengen tahu gimana cara dia nangkep adiknya buaya di sini. Bisa paham ya? Orang akan nungguin sampai dapat adiknya buaya itu. Nah, which is di sini nih. Wah beneran lu guys, adiknya buaya. Wih gile. Luar biasa banget ya. Nah, paham kan ya? Jadi judulnya itu harus bisa bikin orang kepo ya. Jadi bikin orang pengen nonton terus sampai akhir. Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula selanjutnya adalah YouTube-nya itu tidak ada unsur hiburan. Alias apa? Alias terlalu serius atau terlalu edukatif. Nah, ini ada salah satu contoh yang bagus banget dari salah seorang subscribers kita. Ini dari channel Edu Merdeka. Halo Pak, apa kabar? Wah, ini luar biasa nih ya. Tapi kalau kita lihat videonya, nah videonya ini ya judulnya gini ya. Miskonsepsi Project P5, Pembukaan Liga Pelajar, Lokakarya PSP 2 Sidra Praptor, Askap Liga Pelajar, Belajar Main Karikatur. Nah, intinya gini ya. Kalau kita lihat judulnya aja, Lokakarya PSP 2 Sidra Praptor. Bukannya kenapa ya Pak ya, tapi udah jelas kebayang ini pasti sesuatu yang serius banget gitu ya. Dan juga ini kalau misalnya dia bukan orang yang ikut Lokakarya itu, dia tak mungkin tertarik ya. Dan isinya juga ya menurut saya sih mungkin bukan sesuatu yang menghibur ya, tapi ini informatif, edukatif ya. Nah saran saya kalau bikin ini ya, kalau bikin YouTube Shorts ya, karena waktunya tuh sangat singkat. Orang itu biasanya nggak pengen belajar sesuatu yang terlalu dalam. Dan dia juga nggak pengen terlalu yang edukatif banget ya. Jadi mereka itu kebanyakan lebih senang dihibur. Kenapa begitu? Kita mesti ingat, ketika orang ngeliat YouTube Shorts, pada saat dia kapan sih? Pada saat dia iseng-iseng guys ya. Jadi kebanyakan orang lihat YouTube Shorts itu ketika dia mungkin lagi iseng jenuh di kantor ya kan. Atau mungkin dia lagi di kamar mandi ya kan. Atau mungkin dia lagi di bus nongkrong lihat. Jadi dia nggak sempet untuk belajar sesuatu yang serius atau ngeliatin sesuatu yang serius. Jadi dia lebih senang sesuatu yang menghibur. Karena mengisi waktu luangnya dia ya. Jadi saran saya, kalau mau buat ya buatlah sesuatu yang menghibur ya. Karena itu menurut saya mungkin 90% orang nyari YouTube Shorts
ataupun TikTok seperti itu. Sebagai salah satu contoh yang bagus nih ya, gue mau kasih lihat ya di sini ya. Di sini ada keluarga Zian, ada yang tahu? Wah, ini juga gede banget ya. Nah, ini videonya guys yang nonton jutaan ya, yang nge-like aja 500.000 guys ya, 500.000. Memang sih orang pada protes sama gue, Pak, kamu kasih contoh yang orang udah terkenal Pak. Ya iyalah ya kan, karena udah terkenal dia jelas gitu ngapainnya. Dan dia ngapain di sini ya? Tebak merek teh manis, ya kan? Ini ada edukasinya sedikit. Tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke hiburan gitu ya. Jadi lucu-lucuan aja kayak gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin orang mikir kalau video yang lucu-lucuan gini kok dapetnya bisa banyak. Ya memang karena begitu. Karena pada saat orang nonton YouTube Shorts itu, dia lebih kepengen sesuatu yang menghibur, bukan yang terlalu edukatif. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya kan video-video seperti ini hiburan gitu ya. Simple, mengisi waktu luang dan iseng-iseng berhadiah ya kan. Dia lihat nih, oh menang nih dapat hadiah, menang dapat hadiah kayak gitu. Orang Indonesia tuh seneng yang seperti itu. Bukan cuma orang Indonesia sih, orang luar negeri juga senengnya seperti itu ya. Jadi kalau kamu bikin YouTube Shorts, ingat-ingat ya, harus ada unsur hiburannya. Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang paling sering dilakukan pemula selanjutnya adalah ini guys ya. Show, don't tell. Kebanyakan orang bikin YouTube Shorts ya kan, itu apalagi yang edukatif ya kan, istilahnya tuh cuma ngomong aja, kagak dikasih lihat itunya apa gitu ya. Gue kasih salah satu contoh yang bagus juga ya, ini dari salah satu subscribers kita namanya Hidup Penuh Motivasi ya. Jadi videonya kayak gini guys ya, videonya cuman satu quotes, ini dari Richard Branson gitu, kemudian ada sedikit background dan lagu, begitu doang ya kan. Gue ngerti banyak sekali orang bikin video-video motivasi seperti begini ya kan, dengan harapan bisa dapet views yang banyak dan bikinnya pendek sekali ya kan, karena kenapa kan mau ditonton sampai habis, jadi bikin cuma 5 detik 10 detik. Tapi gue kasih tahu ya kan, video-video kayak gini ini bakal diberantas YouTube guys, beneran bakal diberantas YouTube. Dan ini nggak terlalu bagus gitu isinya ya. Dan juga kamu ngelihat kayak gini, pertanyaan gue, lu mau nggak sih nonton sampai akhir gitu ya? Pertanyaan gue sih mungkin kagak gitu ya, maksudnya nggak ada artinya gitu nonton kayak gini, motivasi hidup ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada esensinya gitu ya. Paham di sini ya. Jadi kalau kamu bikin video itu, make sure video itu tuh ada dagingnya gitu ya intinya. Kalau misalnya Richard Branson mungkin usaha dikit lah ya, mungkin pakai mukanya Richard Branson dimasukin atau gimana gitu ya. Ada sedikit mungkin Richard Bransonnya lagi ngomong, pas lagi ngomong ini misalnya seperti itu ya. Itu bisa, itu mungkin lebih bagus ya. Itu artinya show don't tell. Gue mau kasih lihat satu yang bagus nih ya. Ini dari Alekin Bawiko. Saya juga nggak tahu siapa. Tapi video ini guys, yang nge-like aja 1,4 juta. Yang nge-like 1,4 juta, ini nonton puluhan juta guys ya. Jadi dia bikin apa nih? Pret 2 eksperimen berjalan di jebakan lem tikus raksasa. Jadi dia menceritakan ya kan, dia ngambil videonya orang lain obviously di sini ya kan, dan dia taruh videonya di atas, setengahnya lagi dia ngomongin, dia ngejelasin ya kan. Jadi intinya cuma ngejelasin doang nih kayak gini ya. Nah, gini guys ya. Jadi kalau ini beda dengan misalnya dia cuma cerita doang, nggak dikasih lihat orang itu terjebak lem tikus raksasa itu seperti apa, nggak ada, ya kan? Tapi di sini dia menjelaskannya ya istilahnya dengan videonya orang tersebut. Dan ini kayaknya bukan cuma dari video itu deh, dia campur-campur juga, atau gimana gitu ya. Tapi intinya seperti itu guys ya. Jadi orang tuh bisa sambil lihat, bisa sambil dijelasin. Jadi ngomong kasarnya dia kayak translator aja sih. Tapi ini terbukti guys ya, ini terbukti. Coba kita lihat si Alekin ya. Wah, ini 68 juta. Guys, 68 juta kalau kamu kali dengan 100.000 ya 6,8 juta. Lumayan ya. Ini guys menurut gue ya. Jadi show don't tell ya. Jangan cuma di ngomongin doang, tapi dikasih lihat gambarnya. Kalau kamu nggak ada ya cari videonya orang lain ditaruh di situ, itu juga boleh menurut gue ya. Tapi jangan sama-sama dua-duanya ngomong, lu juga ngomong ya, nggak ada gunanya, bener gak? Nah, kesalahan terbesar YouTube Short yang paling sering dilakukan pemula selanjutnya, menurut gue ini penting banget dan ini bisa dipakai sebagai teknik yang kamu lakukan berulang-ulang. Adalah banyak orang itu langsung ngasih tahu semua tuh di awal, ya kan? Artinya semua itu udah di depan dulu gitu ya. Jadi orang nggak ada ekspektasi nantinya seperti apa, ya kan? Orang nggak ada ngerasa ada peningkatan, ada perubahan seperti apa. Nih gue kasih contoh yang bagus ya. Ini judulnya ya. Teknik membuat lawang nangis. Sebenarnya bukan lawan. Dia salah tulis nih ya, lawan nangis ya kan. Jadi tanding pencak silat usia dini putri ya kan. Kalau misalnya seperti ini ceritanya mamanya lagi atau pelatihnya ngasih instruksi ke anak kecil ini nih ya kan. Anak kecilnya lucu ya, cute imut-imut, mau tanding gini-gini dulu gitu ya. Nah, jadi dikasih instruksi, kamu sih gini, oke? Ya, oke. Nah, kemudian dia tanding nih. Aduh lucu deh kalau lihat anak kecil
tanding silat atau karate atau taekwondo gitu ya. Coba lihat ya. Nah, apa yang terjadi di sini guys ya? Kita tuh nunggu. Kita nunggu siapa nih yang nangis ya? Gimana caranya? Kok bisa nangis ya? Jadi intinya apa ya? Intinya kamu mesti kasih orang ekspektasi ya kan, bahwa hasil akhir nanti dari video ini tuh apa, dan orang bakal nungguin ya kan. Nah itu ya guys ya. Gimana menurut kamu? Gampang nggak untuk merubahnya? Udah siap untuk merubah YouTube Shorts kamu supaya bisa lebih dapat banyak views lagi? Kalau udah siap langsung komen below ya. Siapa gitu ya. Komen sesuatu yang relevan. Siapa tahu nanti channel kamu dan video kamu saya tampilkan di video saya berikutnya. Oke guys, apakah kamu terinspirasi juga? Nah itu adalah 5 kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam, kamu bisa ikutan kelas YouTube saya ya. Linknya saya sertakan di deskripsi dan di pin komen. Di situ saya akan share pengalaman saya bangun YouTube Teknobi mulai dari nol sampai 1,3 juta subscriber selama 3 jam. 3 jam guys, nanti bareng sama gua. Dan nanti seminarnya ini hanya 1 kali 1 bulan guys. Jadi kalau kamu mau ikutan langsung aja klik dan daftar sekarang ya. Saya doain buat kamu semua yang nge-like dan nonton sampai habis video ini bisa jadi YouTuber dan konten kreator sukses tahun ini ya. Jangan lupa juga share video ini ke grup dan teman-teman kamu supaya kamu bisa memberikan manfaat buat mereka juga yang mau jadi konten kreator sukses berikutnya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Salam sukses spektakuler.